instingnya lebih besar. Manusia instingnya lebih kecil karena diberikan akal. Nah, dorongan nafsu itulah yang akhirnya manusia memiliki naluriah untuk mengejar nafsunya itu. Nah, nafsu itu memotivasi manusia dan akhirnya melakukan suatu kejahatan atau crime. Tentu saja bicara tentang mens rea tidak bisa hanya ansih mens rea, karena juga harus bicara tentang konteks perbuatan manusianya. Karena mens rea itu kalau kita anggap ada di dalam batin, sikap batin, pemikiran, itikad batin, itu di dalamnya. Nah, di luarnya ada yang lebih konkret lagi. Di luar kita diatur dalam asas hukum pidana. Itulah yang disebut dengan offset atau kesengajaan. Offset ini berasal dari willen and wetten, kehendak dan kesadaran. Nah, offset artinya manusia itu memiliki suatu kehendak. Di sini juga ada beberapa teori yang dibangun. Ada will theory, teori kehendak, dan ada foretelling theory. Kalau will theory mengatakan bahwa perbuatan dan akibat yang dikehendaki. Itu will theory. Nah, sedangkan kalau foretelling theory, perbuatan dikehendaki, akibatnya masih dibayang-bayangkan. Dalam teori hukum pidana, kita mengenal apa yang disebut dengan will theory, itu yang dipakai. Kembali ke mens rea. Mens rea itu berarti akar manusia berbuat jahat, atau disebut juga criminal on re, atau disebut juga kebenaran on re atau rechtlichen. Nah, kejahatan itu sendiri diartikan bagaimana dengan perilaku manusia yang jahat seperti itu bisa merusak keadilan dan akhirnya menimbulkan kerugian tentu saja bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Jadi itu mens rea niat ya. Niat jahat. Niat dari seseorang untuk berawal dari sikap batin, etikat batin untuk melakukan sesuatu yang destruktif. Niat itu kan tadi ahli bilang di dalam hati kan. Ya, batin. Tapi saya mau pertanyakan kepada ahli, niat itu apakah bisa diwujudkan atau bisa dimunculkan dengan adanya perbuatan? Karena ada niat dulu timbul, kemudian ada perbuatan yang dikehendaki oleh niatnya itu untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Bagaimana menurut ahli? Ya, pertama dari niat jahat itu. Dari niat jahat itu kan dalam sikap batinnya, kan? Dalam batinnya. Nah, sikap batin nanti akan memanifestasi dalam bentuk perbuatan. Nah, perbuatan itu dirumuskan dalam hukum pidana. Maka muncullah tindak pidana atau strafbarkeit. Perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang dan dijatuhi hukuman bagi yang melanggarnya. Itu sudah berupa perbuatan. Tentu saja perbuatannya sudah perbuatan fisik. Ya. Jadi antara mens rea itu dengan perbuatan itu ada hubungan kausal kan? Sangat hubungan kausal. Ya. Dan jadi ini harus dijadikan titik tidak keadilan bisa terpisah manusia. Antara mens rea dan perbuatan. Tidak bisa. Ya. Saya sepakat bahwa mens rea itu adalah sesuatu yang kausalitas dengan perbuatan. Antara niat dan perbuatan dilakukan. Betul Pak. Apakah suatu perbuatan itu dapat dipidana apabila seseorang melakukan itu tanpa adanya niat? Niat itu tadinya jahat ya. Suatu perbuatan dan dibuktikan tidak adanya perbuatan-perbuatan yang saling mendukung antara perbuatan yang satu dengan yang lain dengan mens rea tadi. Bagaimana ahli sampaikan? Baik, kita mengenal dulu waktu kita kuliah D1 Hinstraf Sonderskets, tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya secara argumentum a contrario bisa mengatakan ada pidana, ada kesalahan. Jadi artinya pada saat negara menjatuhkan pidana harus ada terbukti kesalahannya. Kesalahan ada dua dalam hukum pidana, offset, willen and wetten atau dolus, dan juga culpa. Culpa juga ada beberapa rentetannya. Nah, tentu saja ini harus dibuktikan di ruang pengadilan ini. Apakah ada kesengajaan atau tidak dalam bentuk bisa menggali mens rea-nya. Nah, kalau tidak tergali mens rea-nya, mana mungkin pidana bisa dijatuhkan. Hinstraf Sonderskets, tiada pidana tanpa kesalahan. Tadi terkait mens rea, mungkin nanti ilustrasinya belakang teorinya dulu ya. Terkait pertanggungjawaban ya kan. Pertanggungjawaban apa istilahnya seseorang terhadap suatu perbuatan pidana ya kan. Apakah dapat dipertanggungjawabkan kalau seseorang itu secara posisi kedudukannya itu sesuai job desk-nya itu ada kewenangan masing-masing.
ya kan? Tapi yang melakukan itu adalah bawahan, ya kan? Apakah pimpinan tersebut bisa dipertanggungjawabkan dalam teori pertanggungjawaban secara hukum itu bagaimana? Baik. Baik, pertanggungjawaban secara luas itu menyangkut kulpabilitas. Artinya seseorang atau korporasi itu bisa dipertanggungjawabkan jika sedemikian rupa dia mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab berarti jiwanya sedemikian sehat, ya, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang berjenjang atau juga pertanggungjawaban atasan bawahan, kita tentu saja harus bicara dulu tentang subjek tindak pidana. Kita tahu bahwa subjek tindak pidana itu ada dua, ya, itu manusia alami, ya, natural person, dan badan hukum atau korporasi atau person. Nah, kalau pertanggungjawaban individu kita sudah tahu semuanya, itu mengacu kepada Instruction tindak pidana tanpa kesalahan. Nah, sedangkan kalau korporat atau badan hukum pada awalnya juga bingung. Karena sarjana-sarjana Belanda baru dimulai dengan Van Hatem yang baru mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Di awal-awal peradaban manusia, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Di Belanda juga masih menggunakan waktu itu sekitar tahun keberapa itu, ya belum lama ya, sekitar abad-abad ke sini itu masih delinquere non potest. Badan-badan hukum tidak bisa dipidana. Kenapa tidak bisa dipidana? Karena memang sulitnya membuktikan mens rea dalam badan hukum. Sulit di situ. Karena apa? Karena fiksi. Bukan manusia. Fiksi. Nah, oleh karena itu mau tidak mau ujung-ujungnya para ahli hukum pidana itu akan mengedepankan juga sisi manusianya. Manusianya. Nah, manusianya itu yang disebut dengan pegawai, karyawan, mungkin kan dalam korporasi ada yang disebut manajer, mungkin juga pengurus dan sebagainya. Di situ nanti akan ada lagi rentetan teori-teori perbuatan korporasi. Dikaitkan dengan undang-undang perseroan terbatas, ya kan, dengan undang-undang perseroan terbatas, ya kan, penanggung jawab untuk suatu perseroan itu tentunya kan ada direksi, direktur utama dan bawahannya. Nah, itu dari kacamata ahli ya terhadap undang-undang perseroan terbatas itu, pertanggungjawaban perseroan itu yang paling tertinggi ada di mana? Ya. Bicara pertanggungjawaban korporasi yang antara lain adalah PT ya, PT ya, tentu saja harus mengacu kepada teori pertanggungjawaban korporasinya dulu. Baru dari situ mengarah kepada pertanggungjawaban PT-nya sendiri. Perlu saya sampaikan bahwa teori-teori pertanggungjawaban korporasi itu ada beberapa. Yang pertama disebut dengan strict liability, pertanggungjawaban yang ketat. Artinya sebuah korporasi dapat dipertanggungjawabkan meskipun tidak ada kesalahan. Yang penting ada akibat yang merugikan, korporasi bisa dihukum. Itu satu, strict liability. Yang kedua, teori identifikasi. Nah, teori identifikasi itu memberikan identifikasi bahwa pengurus-pengurus itu bisa mengidentifikasi sebagai perwakilan dari korporasi. Maka bisa dimungkinkan para pengurus-pengurus ini dari mulai direksi dan sebagainya, kalau memang muncul mens rea bisa terjawabkan. Nah, yang berikutnya ada lagi teori agregasi. Nah, teori agregasi itu menjumlahkan antara pemikiran-pemikiran dari setiap pengurus-pengurus dengan kesalahan-kesalahan yang ada pengurus-pengurus. Pemikiran kesalahan mana yang memiliki titik keseimbangan yang layak dipertanggungjawabkan. Dan yang berikutnya adalah teori model organisasi. Nah, model organisasi ini mengedepankan pertanggungjawaban kolektif. Jadi artinya korporasi yang bertanggung jawab, korporasi yang berbuat, korporasi juga yang bertanggung jawab. Nah, tentu saja kalau dihubungkan dengan undang-undang PT, ya tinggal tergantung dari teori mana yang kita ingin pakai. Karena semuanya bisa selaras sebenarnya. Ya, mungkin kalau ahli bisa jelaskan apa maksud dari unsur bersama-sama dalam melakukan suatu tindakan? Apakah ada kerjasama aktif antara pelaku satu dengan pelaku yang lain? Ahli bisa jelaskan unsur bersama-sama dalam hal ini. Baik. Nah, kalau kita bicara bersama-sama, kita ingat sebuah konsep yang namanya penyertaan, gitu ya, deelneming. Deelneming itu artinya beberapa orang melakukan tindak pidana. Nah, ini kadang-kadang suka terbalik para mahasiswa dengan summon law. Nah, kalau summon law, satu orang melakukan beberapa tindak pidana. Nah, kalau deelneming beberapa orang melakukan tindak pidana.
Deal naming ini tujuannya tentu saja memberikan suatu pertanggungjawaban. Siapa yang bertanggung jawab dalam konteks kejahatan dilakukan secara bersama-sama itu. Maka muncullah konsep yang pertama dader. Dader adalah intelektual dader, itulah yang pertama kali muncul niat dader, pelaku utama. Yang kedua ada yang disebut dengan konsep menyuruh melakukan. Menyuruh melakukan berarti dia yang menyuruh. Nah, dalam konsep menyuruh melakukan ada dua model, manus domina, manus ministra, yang menyuruh dan yang disuruh. Dalam hukum pidana yang menyuruh adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam kondisi dia masih anak-anak, atau dalam kondisi ODGJ misalnya kan, atau dalam tekanan, dalam paksaan dan sebagainya. Yang berikutnya ada yang disebut juga konsep mediator, ada turut serta melakukan. Nah, dalam mediator inilah antara peserta dan teman peserta harus ada hubungan kerjasama niat yang erat, baik secara fisik maupun niat. Itu mediator. Yang berikutnya ada lagi yang disebut dengan membujuk melakukan, eye looking. Nah, eye looking ini tentu saja ada dua lagi, yang membujuk dan yang dibujuk. Bedanya dengan menyuruh melakukan, kalau yang membujuk ini sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Dalam membujuk misalnya ada iming-iming, sehingga yang membujuk mau, yang membujuk memberikan iming-iming, yang dibujuk dapat duit, atau misalnya dapat sesuatu lah. Dan yang terakhir tentu saja membantu melakukan, mediator heights. Nah, dalam membantu melakukan ini, yang membantu bisa membantu sebelum kejahatan dilakukan atau pada saat kejahatan dilakukan. Nah, jadi itu dalam konsep pendapat kali bahwa dalam unsur bersama-sama itu harus adanya hubungan kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain. Ada niat atau mindset yang sama dan hubungan kerjasama dalam perbuatan seperti itu. Kalau itu tidak ada unsur seperti itu, apa dapat dikatakan perbuatan bersama-sama? Baik, hukum pidana adalah hukum yang paling keras dari semua hukum ada yang di dunia ini. Kenapa demikian? Karena dia akan berkonsekuensi memidana mati seseorang, memberikan penjara, denda dan sebagainya. Nah, oleh karena itu para ahli hukum pidana selalu mengingatkan, terutama kepada para penegak hukum, untuk hati-hati menerapkan hukum pidana. Bahkan Profesor Muladi, guru kita semuanya ya, beliau mengatakan bahwa hukum pidana itu bisa melukai dirinya sendiri. Karena selain juga menyelesaikan konflik, hukum pidana bisa menderitakan manusia. Nah, oleh karena itu dasar mens rea yang harus muncul diperjuangkan oleh para penegak hukum itu yang paling utama. Konsekuensinya, kalau mens rea tidak tergali, tetapi muncul sebuah tekanan atau paksaan seolah-olah mens rea ada, ya tentu saja ini menyangkut keadilan. Hukum pidana itu bersifat keadilan material, artinya keadilan yang paling hakiki. Saya rasa di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan ini. Berarti dalam unsur bersama-sama juga harus ada mens rea juga dalam menurut Ali seperti itu. Ada mens rea dan ada perbuatan yang terkait antara dalam konteks hukum pidana. Dalam konteks karena saya ahli hukum pidana. Iya. Ya. Oke. Mungkin tadi kan secara teori kami saya coba mengilustrasikan ya kan suatu kasus ya. Misalkan gini, ada suatu perusahaan, ada direksi, ada general manager, ada bawah general manager, ada VP marketing, ada manajer retail, ada cabang ya, ada cabang, ada kepala cabang, ada pegawai kepala cabang. Terjadi suatu manipulatif stok lah atau barang lah dalam hal ini, yaitu kita umpamakan terjadi bulan Januari sampai bulan November misalkan. Selama itu retail manager bertugas untuk mengawasi cabang-cabang di bawahnya, ya kan. Retail manager terusnya melaporkan ke kepala butik membuat stok harian dan melaporkan kepada retail manager, ya kan. Itu stok harian. Kemudian retail manager melaporkan kepada VP marketing, VP marketing melaporkan kepada GM, GM kepada direksi secara jenjang, ya kan. Di bulan Januari sampai dengan November itu terjadi manipulatif stok, yaitu barang-barang itu dijual tanpa standar operasi yang ada, gitu kan, sehingga stok itu tidak sesuai dengan jumlah yang dicatat dalam buku, ya kan. Dan itu berlaku akumulatif, dilakukan oleh cabang, kepala cabang dan staf-stafnya itu melaporkan hal yang tidak benar kepada retail manager, sehingga output atau laporan itu diterima oleh VP marketing maupun GM maupun direksi, stok itu aman, ya kan.
Kemudian JM ini punya tugas untuk pengawasan. Pengawas itu melakukan namanya stock opnam triwulan per 3 bulan, ya kan. Dilakukan triwulan 1 dilakukan, dan permasalahan di triwulan 2 oleh tim yang disuruh untuk melakukan stok itu tidak melakukan tugasnya dengan benar. Jadi hanya mencatat data tanpa melakukan fisik, ya kan, tidak berdasarkan SOP dia melakukan itu. Triwulan 2, 3 tidak manipulatif lah ya, artinya dilaporkan. Kemudian di bulan Desember terjadilah temuan bahwa stok itu berkurang 100 kilo misalkan beras, ya kan, berkurang. Nah, pertanyaan saya dari ilustrasi tadi, dari teori-teori yang Ali sampaikan, teori Maestria, teori pertanggungjawaban, ya kan, teori unsur bersama-sama. Nah, saya mau tanyakan kepada Ali, bisa jelaskan siapa yang secara struktural bertanggung jawab untuk terjadinya permasalahan ini secara hukum? Baik, terima kasih. Saya akan coba jawab ya. Pertama, tentu saja kita harus mengklasifikasi dulu supaya pikiran kita runtut, gitu kan. Yang pertama, tentu saja ilustrasi tadi ya. Kita pertanyakan apakah seorang GM ini sudah melakukan SOP-nya dengan benar atau tidak. Itu yang pertama. Dan dari uraian tadi nampaknya di situ GM sudah melakukan SOP-nya dengan benar. Artinya fungsi dan tugasnya sudah dijalankan dengan benar. Ya. Hal ini terbukti dengan munculnya nota dinas sampai berkali-kali yang isinya menginstruksikan kepada bawahannya, manajer di bawahannya, untuk melaksanakan stock opname secara fisik. Di situ kita secara argumentum a contrario, GM, kalau kita bicara hukum pidana, saya kembali ke hukum pidana lagi. Apakah mungkin seorang GM yang sudah memerintahkan stock opname juga memiliki suatu niat jahat? Ini menarik bagi saya pertanyaan ini. Menurut saya tidak akan mungkin. Pasti adanya itikat baik membuat nota dinas itu, justru kebalikannya, supaya proses itu berjalan dengan benar sampai kepada bawahannya. Artinya tidak akan mungkin mensrea memanipulatif muncul dari GM. Sangat tidak mungkin. Meskipun di dunia ini penuh misteri ya, tapi saya katakan dalam konteks logika saya tidak mungkin. Pasti yang melakukan manipulatif adalah di luar GM. Di luar GM yang memiliki mensrea, niat jahat. Karena pada saat memanipulatif itu ada kepentingan yang ingin diraihnya. Semua kejahatan pasti bertujuan pada kepentingan. Tidak ada semua kejahatan tidak ada bertujuan pada kepentingan. Sementara itu sebelum saya jabarkan, ya, Pak Advokat. Ya. Dalam hal ini kan berarti ada bagian ya atau linear itu dari struktur itu yang tidak menjalankan SOP-nya, kan? Iya, betul. Sehingga terjadilah manipulasi data dan terjadilah manipulasi stok yang tidak sesuai. Pertanyaan saya dari unsur pertanggungjawaban pidana, kalau tadi terkait mensrea ya, tapi dari pertanggungjawaban pidana dari struktur ilustrasi yang saya tadi sampaikan, siapa yang bertanggung jawab untuk terjadi suatu hal seperti itu? Ya. Kalau kita mau menggunakan pertanggungjawaban manusia, natural person, ya berarti kita harus memidana manusianya, individunya. Siapa yang memiliki mensrea pertama kali? Individunya. Dia yang harus bertanggung jawab atas perbuatan jahatnya itu. Tapi kalau dari sisi korporasinya, sampai sejauh mana apakah korporasi tersebut turut juga mempengaruhi adanya mensrea? Entah itu manajernya, direkturnya, sampai direksinya. Nah kalau tidak ada, jangan disamaratakan. Rejim pidana berbeda dengan rejim administratif. Kalau dilihat dari teori pelaku yang perbuatan, bisa saudara kaitkan dengan teori pelaku atau perbuatan fisik. Pelaku artinya kan subjek hukum pidana. Subjek hukum pidana seperti yang saya jelaskan, bisa manusia murni, natural person, bisa juga badan hukum atau korporasi, represent. Nah, kalau natural person, ya itulah instruction record, tidak pidana tanpa kesalahan. Nah, kalau korporasi, nah karena sulit membuktikan adanya mensrea dalam bentuk ini ya, fiktif,
Maka muncullah tadi teori-teori penjawaban yang banyak itu, yang sebenarnya juga tetap ada ketersinggungan dalam konteks mens rea individu. Makanya pengurus bisa dihukum juga, direksi bisa dihukum juga. Apalagi kalau kita buka KUHP baru sekarang ini yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu lebih mengedepan lagi tentang bagaimana bahkan seorang pengendali korporat pun bisa dihukum. Jadi tidak hanya pengurus. Kalau yang RUU yang baru. Ya, artinya hukum harus equality before the law. Hukum itu harus equal kepada siapapun yang memang bersalah. Yang kalau dalam konteks ahli hukum pidana, ya tentu saja ranahnya ranah pidana. Ya. Gitu. Ya, saya ada ilustrasi lagi. Misalkan ada aturan atau ketentuan dalam suatu perusahaan bahwa tidak ada pembatasan untuk stok di suatu cabang, ya kan? Kemudian di bulan Desember lalu ada ketentuan yang menentukan harus ada